musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining panikah situng fasol. Walid duhuli waktuhu ma'rufun ba'dal isya au qablaha ma'lufun. Walid duhuli ben panikah ekaan di orang seajima. Waktuhu tining waktonah ajima ma'rufun panikah ikatawi. Ma'rufun panikah ikawaningin. Ba'dal isya samarena sholat isya au qablaha atau sebeluna isya. Ma'lufun tor etetiaki kebiasaan. Artinya adalah bab ini menerangkan kepada kita bahwa bagi seorang suami dan istri yang mau berbuat sesuatu tanda kutip itu artinya adalah berbuat, ya. Berbuat itu ya kalian harus mengerti, berbuat itu ya berjima, ya, seperti itu. Laki-laki dan perempuan itu harus berkomunikasi. Komunikasinya harus baik. Jadi kalau sang suami itu minta kepada istri, maka mintalah setelah sholat isya, itu lebih bagus. Jangan sebelum isya, karena sebelum isya itu masih ada sholat maghrib. Boleh juga, yang dilarang itu kalau pas maghrib itu tidak boleh. Kenapa? Karena waktunya sangat sempit. Kalau bisa setelah isya itu sangat panjang waktunya, bisa jam 9, jam 10, yang lebih-lebih itu jam 12, itu lebih baik. Kenapa? Karena waktu itu adalah sunyi. Ya, paham semuanya ya? Ya, lanjut. Akhbaru rahimahullahu annal matluba fi duhuliz zawji bi zawjatihi. Akhbara aparing khobar nadim rahimahu moga-moga berlesehu daka kiai nadim Allahu pasirah Allah. Annal matluba saongkuna tining perkara seisopre fi duhuliz zawji idlem masok lake bi zawjatihi kalaban binina zawj. Ayyakuna dak kutuba dah ingki duhuliz zawj ba'da sholatil isya'i samarena sholat isya. Li anna dzalika karena saongkuna tining kadisa sholatil isya huwa panikah tining dzalik as-sunnatu panikah isunnat taki. Jadi jelas bagi seorang suami itu jika mau berbuat sesuatu dengan istri, bahasanya adalah ya bermain sesuatu sama istri itu dikerjakan ya setelah sholat isya. Kenapa? Karena pada waktu itu disunnatkan. Wa yajuzu ayyakuna ba'da sholatil maghribi wa qablal isya'i. Ayyakuna dak kutubada engki dulu zawj ba'da sholatil isya samana sholat isya li anna dzalika karena saungkuna tining kadisa sholatil isya wa panika tining dzalik as-sunnatu panika sunnataki. Wa yajuzu ayyakuna ba'da sholatil maghribi wa qablal isya'i. Wa yajuzu ban aulle ayyakuna dak kutubadah engki duhul zawj ba'da sholatil maghribi dilaksanakan setelah sholat maghrib wa qablal isya'i dan setelah sholat isya. Wa taqaddama ban ampon keada annad duhula saungkuna tining banyak-banyak jima jaizun paneka ion leaki atau diunangaki fi syairi syuhuri ing dalam sakaren banyak-banyak bulan wal ayami ban banyak-banyak are.
illama angin kalakuan yuttaqo seiceuwin engkima minha dari syuhur illama angin pereng yuttaqo seiceuwin engkima minha dari syuhur. Artinya adalah bahwa bagi seorang suami jika ingin mengajak istrinya untuk berjima, maka dilaksanakan setelah sholat maghrib atau sebelum sholat isya, atau sebelum sholat isya. Berarti tidak dianjurkan sebelum sholat maghrib. Akan tetapi di sini yang paling disunahkan adalah setelah sholat isya. Itu katanya Kiai Nadim, kesunatan adalah setelah sholat isya. Kenapa seorang suami itu harus menjima istrinya? Karena itu sebagai tanda kewajiban seorang suami sebagai tanggung jawab batin. Kalau zahir itu kita mencari nafkah, sedangkan nafkah batin sang suami harus menggauli istrinya. Summa asara ila adabi duhuli yaqulu. Summa asara maka kare-kare aparing isyara Kiai Nadim ila adabi duhuli mareng banyak-banyak tata krama najima biqaulihi kalaban tebun Nadim. Artinya adalah di sini ada beberapa atau ada bujima kiat-kiat untuk bersetubuh atau berjima antara seorang suami istri. Ingat, itu untuk seorang suami istri. Apa saja di sini? Wa kaunuhu sahi ala diharati was-sawabu dunakum bisyarati. Wa kaunuhu bentining badana zauj sahihi kanca kaula ala diharatin atas kasocian. Huwa panikah tining kaunuhu as-sawabu panikah bener. Dunakum isalinati lingkapi bisyaratin kalaban bunga. Artinya adalah bagi seorang suami jika ingin menjima istrinya, maka itu dianjurkan untuk dalam keadaan suci. Nah, itu keterangan yang pertama.